Swastiastu. Senang sekali saya Rizka Desiandra dapat menyapa pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada dalam obrolan budaya. Dan hari ini ada yang berbeda karena saya sedang berada di salah satu pojok baca di Kota Singaraja tentunya, yang sangat otentik ya kalau bisa kita katakan. Kenapa? Karena di sini selain bisa membaca, bisa belajar banyak hal juga. Nah, untuk mengetahui ada apa sebenarnya di Rumah Baca Fortuna Manajemen ini, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Igede Arisantika SPD selaku founder ya, Pak Ari ya. Iya, betul. Iya, Pak Ari, terima kasih atas jamuan yang luar biasa. Tadi baru datang sudah disuguhkan pisang goreng ya Pak Ari ya. Dan Pak Ari juga tidak sendirian. Kita juga sudah bersama dengan Ibu Dr. Putu Dewi Puspitawati SHMM. Selamat sore. Iya, Ya, menjelang malam. Selamat sore Mbak Rizka. Ya, baik. Saya manggilnya biasanya Bunda atau Mama Love nih ya, karena memang luar biasa sekali ya, Ibu Dewi yang satu ini memang banyak sekali memberikan inspirasi dan ternyata sekarang juga sebagai penggiat literasi ya Mama ya, luar biasa. Dan di sebelah kanan saya juga saya tidak sendirian, ada adik-adik yang sekarang ini sedang membudayakan membaca ya, untuk gemar membaca. Halo adik-adik, selamat sore. Iya, luar biasa sekali, ini bajunya merah ya, berarti membara. Saya boleh tahu nggak salah satu ini lagi membaca tentang apa ini? Saya lihat ada dongeng, ada komik juga ya. Lagi baca apa? Krayan Singca. Luar biasa. Ya, ini menarik sekali ya Pak Ari ya. Anak-anak yang bisa dikatakan mungkin dia belum bisa memilih apa yang memang dia sukai, tapi di sini sudah banyak yang membaca. Apakah memang setiap hari ada anak-anak yang membaca di sini Pak Ari? Ya, jadi begini, basically tempat saya ini adalah sanggar seni gitu Rizka ya. Jadi sejak tahun 2002 saya bergerak di bidang ini, buka kelas modeling, terus tari, MC, dan juga teater dan kepribadian. Nah, semakin kesini saya pengen membentuk sesuatu yang inovasi gitu. Saya lihat anak-anak ketika jeda istirahat di setiap kelasnya atau orang tua yang mengantar anak datang ke sini ikut kelas, itu kebanyakan bengong gitu kan. Jadi saya muncul inspirasi gimana kalau saya bikin pojok baca setidaknya tidak garing ya suasananya. Dan ini sebenarnya salah satu upaya saya juga memaksa dalam tanda kutip anak-anak biar mau membaca buku. Jadi selama ini kan dikit-dikit istirahat handphone dibuka. Terus bukunya kapan gitu kan, walaupun kita sudah di era digital, buku cetak itu jangan sampai terlupakan. Gitu niat dasar saya, seperti itu Rizka. Baik, dan ini sepertinya selaras dengan topik kita di hari ini begitu ya. Kita akan berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya membudayakan gemar membaca ini. Tidak mudah tentunya, tapi di sini juga sudah ada Bunda Dewi. Dimana kalau kita lihat aura keibuannya luar biasa sekali. Terima begitu ya Bunda ya. Bunda, kalau kita berbicara untuk budaya membaca ini sendiri Bunda, apa sih sebenarnya yang kemudian harus diawali begitu untuk bisa menumbuhkan minat membaca anak-anak sejak dini terutama Bunda? Silakan Bunda. Baik Mbak Rizka, selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Net ya. Senang sekali bisa hadir di sini di pojok baca ya. Sore ini sangat bahagia bisa ikut ya berpartisipasi untuk memberikan sekedar informasi terkait budaya baca ya. Saya sangat bangga karena adanya tempat pojok baca seperti ini, itu bisa menggugah minat baca literasi masyarakat Buleleng terutama ya, karena ini kan letaknya di Kota Singaraja. Bagaimana caranya untuk meningkatkan minat baca anak-anak? Ya, kita dari rumah tangga. Ya, kita seorang ibu pasti dekat ya dengan anak-anak. Bagaimana caranya kita perkenalkan budaya membaca setiap hari 15 menit sebelum anak-anak tidur.
Ya, kita berikan anak-anak buku bacaan yang disukai. Kalau anak-anak masih PAUD, TK sampai kelas 3, kita yang membacakan dongengnya. Sama dengan orang tua saya dulu, kakek nenek dulu, pengalaman saya sebelum tidur pasti diceritakan masalah cerita rakyat. I Grantang ya, I Cupak Grantang, ingat ya, I Bawang Kesune. Zaman dulu itu masih teringat sampai sekarang. Begitu juga anak-anak sekarang yang masih PAUD kan belum bisa membaca dia. Mungkin ada yang sudah, kita bacakan dongeng-dongeng yang dia disukai. Kemudian kita ajak komunikasi siapa pemeran di sana ya. Kalau anak-anak yang sudah di atas kelas 4 SD, kelas 5 sampai SMA kan sudah bisa membaca sendiri dia, sudah bisa memilih buku-buku apa yang dia sukai. Ya, mungkin di sekolahnya sudah ada perpustakaan ataupun di luar dia meminjam buku, boleh. Ya, seperti itu. Kita dari dalam kandungan pun sudah mulai belajar membaca. Seorang ibu hamil dia bisa mendengarkan musik relaksasi itu sudah membaca, sudah mendengarkan dia, direkam di alam bawah sadarnya. Jadi otomatis begitu dia lahir, dia pernah mendengarkan dongeng seorang ibu yang pada saat dia hamil, seperti itu. Baik, mendengar dan pemirsa, ini juga akan disiarkan langsung begitu melalui kanal YouTube RRI Singaraja, dan juga Anda juga bisa mendownload untuk aplikasi kami di RRI Play Go, bisa ditonton di mana saja dan kapan saja. Ini menarik, harus ditonton, mengapa? Karena saya sedang berada di rumah baca Fortuna Management. Tepat di belakang saya ini ada tumpukan-tumpukan buku ya. Pak Ari luar biasa sekali begitu ya, karena memang ini memang benar-benar the real pojok baca, Pak Ari. Total ada berapa buku ya di sini, Pak Ari? Kalau di data inventaris saya lebih kurang 200 judul buku ada. Dan itu kebanyakan buku-buku tentang apa yang bisa didapatkan di pojok baca ini? Ya, dari rak paling bawah itu sengaja saya buku untuk anak-anak agar mereka lebih mudah untuk menjangkau. Terus selebihnya buku fiksi itu sangat banyak, tentang hukum juga ada. Karena gini ceritanya, ini sedikit unik ya Rizka. Profesi saya sebagai guru bahasa Indonesia. Nah, siswa-siswa saya yang sudah lulus itu banyak kuliah di Singaraja dengan jurusan yang berbeda gitu. Jadi saya sedikit tidaknya ingin memfasilitasi anak-anak lulusan dari sekolah saya juga biar tercover, mereka bisa mendapat referensi yang cukup juga. Jadi ada hukum, ada fiksi, lebih banyak sih sastra di sini. Sastra, ya. Tapi kemudian menarik. Tadi Pak Ari mengatakan bahwa ini sebenarnya sanggar seni, Rizka, gitu betul, ya. Betul. Jadi minat-minat anak-anak yang datang ke sini itu kan sebenarnya bukan untuk membaca ya Bunda ya, tapi untuk belajar seni. Nah, upaya-upaya apa yang Kak Ari lakukan ini agar anak-anak yang tadinya datang ke sini untuk belajar seni sekarang tertarik untuk datang ke pojok baca ini? Pak Ari, silakan. Jadi begini, anak-anak yang datang ke sini itu rata-rata 1 jam pembelajaran. Ya, di setengah jamnya itu ada istirahat sekitar 15 menit. Kalau Bunda tadi budaya yang diterapkan 15 menit sebelum beraktivitas. Nah, kalau di sini di jedanya seperti ini ke. Jadi anak-anak di 15 menit itu saya tidak kasih untuk pegang handphone, tapi saya giring ke ruangan walaupun sempit gitu kan. Saya giring ke sini untuk membuka-buka buku walaupun tidak membaca. Dari cover itu mereka bisa berargumen, bisa tahu oh ini tokoh jahat loh ini di cover ini gitu. Itu sudah membelajarkan anak dalam pembentukan karakternya sendiri gitu. Baik, di tangan saya di sini sudah ada 4 buku. Ini apa sih yang Rizka pegang dari tadi? Jadi ini sudah ada 4 buku. Tentunya ini adalah hasil karya dari kedua narasumber kita ya untuk obrolan budaya kali ini. Ada buku dari Pak Ari sendiri itu terkait dengan belajar dari ranting yang patah. Sastra banget ya Pak Ari ya, luar biasa. Ini buku tentang apa Pak Ari? Tentunya kalau saya tadi baca sinopsisnya ini tidak lepas dari sastra dan hal-hal yang berbau tentang sastra menulis ini. Bagaimana ini Pak Ari? Ya, belajar dari ranting yang patah itu adalah karya buku pertama saya. Itu tahun 2017 dan saya
sedikit menyesal Bunda. Karena kenapa di 2017 saya baru mengawali menulis buku gitu. Menerbitkan buku padahal saya dari kecil memang suka baca dan tulis. Jadi itu adalah reward saya 2017 guru berprestasi peringkat kedua tingkat nasional, kemudian diundang ke Padang 100 guru dan kepala sekolah berprestasi untuk membuat bahan ajar. Nah, saya menulis buku kisah inspiratif dari perjalanan hidup saya atau apa yang saya temukan sampai di 2017 itu saya jadikan buku. Nah, luar biasa. Ini ada juga Guru Limited Edition. Iya. Dari judulnya saja sudah sangat tertarik nih untuk membaca. Dan bukan hanya Pak Ari, ternyata Bunda Dewi juga menulis ya. Ini luar biasa sekali. Suhu saya ini. Suhu luar biasa. Karena tadi saya pas baru datang juga sudah ditawari, Rizka ini saya sedang menulis dan ini adalah beberapa buku saya. Ini ada Kepak Sayapku Menembus 50 tahun. Wah, ini bercerita tentang perjalanan Bunda Dewi ya. Betul. Untuk buku ini ya. Iya, perjalanan dari masih kecil sampai umur 50 tahun. Pas di usia 50 tahun itu keluar bukunya terbit. Iya, ini butuh waktu berapa lama sampai akhirnya menyelesaikan penulisan buku ini, Lumayan Bunda? sekitar 6 bulanan. 6 bulan. Ya, sekitar Bukan 6 waktu bulan. yang sebentar ya, Karena Bunda sambil ya. kuliah, sambil kuliah buat buku. Ya, dan ternyata juga Bunda menulis kisah romantis Iya, ya, Cinta betul. Terindah di Pantai Kuta. Iya, betul. Wah, ini Kisah benar-benar bukan hanya bercerita tentang sosok Bunda sendiri, tapi juga bercerita tentang hal-hal yang berbau dengan Iya. perjalanan Iya. kisah cinta. Bunda, kemudian ini apa sih sebenarnya Bunda yang membuat kita itu harus untuk membaca ya? Karena kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali sudah ada media sosial, jadi membaca pun tidak perlu dari buku fisik. Kadang-kadang kita buka media sosial aja sudah ada tulisan-tulisan digital yang gratis bahkan bisa dibaca. Nah, kalau Bunda sendiri melihat bagaimana Bunda? Baik, terima kasih Mbak Rizka ya. Kenapa kita harus membaca ya? Karena membaca itu sangat penting ya. Membaca, menulis, menghitung, cara menyimak tulisan yang tadi kita baca, dan itu sangat berguna sekali untuk kehidupan kita nantinya. Dan kehidupan sekarang juga kan harus itu. Kalau kita nggak bisa membaca dan menulis, bagaimana cara kita untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak ataupun orang tua atau dewasa. Itu makanya penting sekali, karena membaca itu adalah ilmu pengetahuan yang tidak habis-habisnya. Sampai tua pun kita terus belajar, terus membaca. Di samping itu untuk mengingat. Ya, mengingat itu wajib, makanya di keluarga, terutama di rumah itu wajib membaca 15 menit sebelum tidur ataupun baru bangun tidur. Itu untuk mengingat apa-apa yang kita baca tadi, kita diskusikan. Itu penting sekali untuk kemandirian. Iya. Berarti kan tidak semua sebenarnya ya untuk memulai 15 menit di awal itu tentunya susah sekali ya Bunda. Betul, ya. memang sulit. Kadang-kadang mau membaca ibaratnya 5 menit saja kita sudah buka buku kayaknya malas, mending buka handphone gitu ya. Mungkin Bunda bisa memberikan tips-tips apa yang bisa dilakukan untuk usia dini juga termasuk Bunda, agar pada saat melihat buku tuh kita excited untuk tahu isi dalamnya apa. Silakan Bunda. Ya, baik, terima kasih Mbak Rizka. Kalau untuk usia dini ya, yang masih kecil ya, masih kita berikan dia buku-buku cerita yang lucu, yang menarik, warnanya juga agak terang ya. Dan di sana ada tokoh-tokoh yang betul-betul dia sukai, misalnya seperti Power Rangers gitu ya, ada si Kancil ya, atau si kura-kura. Jadi kita sepertinya dia akan senang melihat seperti itu, apalagi gambar-gambarnya menarik dan bergerak. Kan ada yang bagan yang bergerak, yang bisa bergerak. Nanti kita komunikasikan, tunjuk ini apa, ini binatang apa, ini apa. Jadi dia tuh otomatis ada chemistry ya untuk kita seorang ibu dengan anak ya, dalam hal membacakan dongeng untuk anak-anak. Itu untuk di bawah usia dini ya, PAUD dan sampai kelas 3 SD. Kalau 4 SD dan naik sampai SMA itu sudah bisa dia memilih buku sendiri sesuai seleranya dia. Apa-apa yang dia mau baca dia milih. Misalnya dia suka olahraga, cari bulu tangkis, dia bukunya, dia baca langsung, dia inklusi sosial.
langsung dia praktekkan, peragakan. Misalnya dia suka memasak, buat kue, buat puding. Dia baca buku puding, dia akhirnya nyuruh mamahnya untuk membelikan bahan-bahan, dia praktekkan dengan mamahnya. Itu salah satu inklusi sosial. Berarti memang mencari apa yang disukai Ya, dulu fashion, ya, gitu betul ya lah. Bunda. Ya, harus Baik. itu minatnya soalnya biar tumbuh, apa yang dia disukai, itu yang kita kasih dia Iya, bukunya. baik. Nah, kalau Pak Ari sendiri sebagai seorang guru, Pak Ari, tentunya sudah melihat berbagai banyak karakter anak didik begitu ya. Sejak usia dini mungkin atau mungkin bahkan sampai usia remaja. Apa sih sebenarnya yang menjadi hambatan terberat anak-anak untuk bisa memulai budaya gemar membaca ini, Pak Ari? Ya, di awal saya ingin membudayakan membaca di istirahat 15 menit itu atau di jeda istirahat itu memang sangat sulit, Rizka. Tapi kemudian saya keluarkan buku. Jadi saya tidak menyuruh anak-anak ke sini dulu, tapi saya mengeluarkan buku yang kebetulan ada penulisnya itu anak-anak. Jadi saya ada beberapa buku yang penulisnya anak-anak. Sengaja saya siapkan buku itu untuk menggugah anak-anak sendiri bahwa oh ternyata anak kecil bisa ya jadi penulis gitu. Nah, dari situ aja mereka udah mau buka. Di samping komik-komik itu saya hadirkan di sini untuk mengundang anak-anak biar mau membaca. Memang sangat sulit. Tetapi kemudian saya sampaikan pengalaman-pengalaman saya ketika kecil dari membaca majalah yang saya sampai dulu yang penjual majalah itu iya naik sepeda gitu kan. Saya panggil-panggil itu, dari situ saya tahu oh kayak ini loh cerita rakyat, kayak ini dongeng, terus kita bisa membedakan mana baik, mana buruk. Akhirnya kita tidak perlu melakukan hal buruk, kita tidak boleh berbohong, nanti hidung kita mancung kayak Pinocchio. Nah dari situ anak-anak tertarik dan akhirnya sekarang terbiasa gitu. Jadi di jeda istirahat mereka tanpa saya koordinir lagi mereka langsung ke sini gitu. Kalau peran orang tua sendiri, Bunda, kalau Bunda kan sebagai orang tua juga begitu melihat sejauh ini kan orang tua juga bukan hanya anak-anak yang milenial ya, tapi orang tua juga kadang-kadang ada yang milenial juga begitu. Kalau Bunda sendiri melihat sejauh mana peran dari orang tua ini untuk bisa mengarahkan paling tidak anak-anaknya, karena kan anak-anak sekarang sudah bisa menentukan pilihan ya Bunda ya, nggak mau baca deh gitu misalnya. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Mbak Rizka, terima kasih pendengar, pemirsa RRI Net ya. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan orang tua dengan cara orang tua itu harus tahu dulu buku apa yang ingin dibaca oleh anaknya sesuai dengan umurnya. Kan sudah ada itu bagian-bagiannya, umur sekian baca ini, umur sekian baca. Tidak sembarangan dia harus membaca, tidak sembarangan buku itu dibaca ya, tapi sesuai dengan umur anak-anak, yang mana yang boleh dibaca, yang mana tidak. Kan seperti itu ya. Jadi orang tua itu tetap mendampingi anak-anak ya. Orang tua di rumah, misalnya dia menggunakan HP ya. Sekarang kan sudah ada literasi digital. Dia boleh membuka situs yang sesuai dengan umurnya dia, tapi didampingi oleh anak-anak. Oleh ibunya, maksudnya anak-anak didampingi oleh orang tuanya, baik itu bapak atau ibunya. Supaya benar apa yang dia tangkap, apa yang dia lihat, apa yang dia baca, supaya tidak salah pergaulan nanti. Makanya dia kalau anak-anak sekarang fashionnya ingin melihat membaca tentang fashion show mungkin ya, atau membuat canang ya, atau menjajahitan, kan anak tertarik, kita arahkan. Ini loh Dek, ini dibuka. Ini loh Nak, ini dibuka. Jadi kita tetap memantau anak-anak supaya tidak sembarangan membuka literasi digital yang tidak sesuai dengan umurnya dia. Harus didampingi. Berarti pendampingan orang tua itu penting sekali Harus ya Bunda ya. Tetap itu. Ya. Kari, kalau di rumah baca Fortuna Manajemen sendiri ada tidak orang tua yang punya inisiatif untuk tolong dong Pak Ari anak saya biar mau membaca, itu ada tidak Pak Ari yang mempunyai permintaan itu? Secara eksplisit enggak ya, tapi ketika anaknya saya ajak membaca orang tuanya senang, itu berarti kan sudah nilai plus kan. Jadi hal itu saya tetap lakukan secara kontinu gitu. Ya, orang tuanya pun
bosan menunggu anaknya, jadi mau nggak mau pasti kesini gitu kan. Iya, untuk iya. mencari bahan bacaan begitu Iya, ya. Dan ini betul. memang salah satu ya Bunda ya. Memang kita lihat ini terobosan luar biasa. Jadi Pak Ari tidak menyediakan TV ataupun Iya. wifi juga karena tadi saya juga sempat bertanya nggak ada wifi di sini, adanya buku. Iya, benar. Mungkin itu juga tujuannya emang seperti ini Pak Ari. Iya, betul. Jadi sebelum rumah baca AFM ini anggap dah resmi gitu kan, ada wifi. Ya, tapi setelah saya baca ada rak buku yang di belakang ini, jadi buat apa ada wifi gitu kan? Jadi saya putus saja. Jadi anak-anak saya paksa gitu dalam tanda kutip untuk membaca gitu. Iya. Untuk kontribusi buku-buku sendiri ini bagaimana? Apakah memang ada yang mensuplai atau seperti Bunda misalnya sebagai penggiat literasi memberikan bukunya, ini loh buku yang baru saya tulis atau bagaimana ini untuk memenuhi kebutuhan bacaan? Iya. Awalnya koleksi pribadi, Rizka. Awalnya koleksi pribadi, terus saya lihat kok sedikit ya. Jadi kita open donasi, kita ada donasi yang sangat rutin sekali dari Surabaya, kirim setiap bulan ke sini. Itu kami ganti-ganti jadi koleksi buku di sini. Ini bulan ini taruh, terus bulan depan judul lain. Terus dari Lombok juga ada, dari Denpasar ada. Dari dinas ada nggak? Ada, Bunda sendiri sudah memberikan buku-bukunya juga dari dinas perpustakaan kemarin ke sini gitu. Kalau Bunda sendiri Bun untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih nih untuk menumbuhkan budaya gemar membaca ini, bagaimana pendistribusian buku-buku yang Bunda tulis misalnya untuk bisa dibaca oleh anak-anak, generasi yang membutuhkan bacaan tersebut? Baik, terima kasih Mbak Rizka. Kebetulan saya kan membuat buku itu untuk kalangan remaja, ya bukan anak-anak ya. Jadi diberikan pada saat ada momen, berikan cuma-cuma, tidak membeli. Iya, kebetulan saya nyetak buku sekitar 200 buku yang tadi Mbak baca itu tentang cintanya Dokter Caput dengan Dewi Caput. Nah, itu menarik anak-anak SMP untuk membaca. Covernya menarik sekali ya Bunda Iya. gitu ya. Ada tidak nanti selipan-selipan foto di buku tersebut Bunda? Ada ya. Ada Oke. foto Baik. kami berdua. Kira-kira akan menulis lagi Bunda? Ada. Iya, Tunggu. akan menulis buku apa ini Bunda? Ada pokoknya. Pokoknya ditunggu saja, ya, biar begitu kepo, ya. biar kepo ya. Iya. Tapi sekarang lagunya kan udah launching. Wah, itu luar biasa sekali Bunda ya. Lagi senang-senangnya buat lagu. Lagunya juga Lagu syarat langsung. akan makna Iya. begitu ya Bunda. Bunda kan salah satu sosok yang sepertinya tidak pernah lelah begitu ya. Kegiatannya selalu ada saja. Kemudian menulis, mencari inspirasi untuk sebuah tulisan itu susah tidak Bunda begitu? Apakah memang ada treatment-treatment khusus untuk Bunda bisa mendapatkan ide dari sebuah tulisan tersebut? Baik, terima kasih Mbak Rizka. Menulis itu sama seperti ini, menyesal ya menulisnya. Kenapa kok baru gitu ya? Ternyata enak loh udah menulis ya. Mungkin pas lagi sendiri ya pikir buat ini, buat lagu ini, buat lagu ini. Semuanya otomatis muncul di saat kita ada ruang untuk sendiri, bukan menyendiri ya, memang untuk ruang untuk betul-betul konsentrasi ya untuk membuat syair-syair lagu tersebut, sama dengan membuat buku itu juga. Jadi bisa mengingat masa lalu seperti apa, jadi mengenang. Begitu ingat kita tulis, sebentar kan ada editnya. Kalau lupa lagi, oh iya pada saat itu kita kan memorinya malum ya udah umur ya. Kadang terlewati, ingat-ingat malam-malam pas sebelum tidur, oh yang ininya belum, tambah lagi. Kan kita bisa masuk-masukkan saja. Itu artinya kalau mau bisa nulis harus baca dulu begitu ya Bunda ya. Kalau nggak Tergantung baca apa yang ditulis. Iya. Tergantung apa yang ditulis ya. Iya. Kalau itu kan kisah cinta kan kisah yang kita alami langsung. Iya, benar. Jadi mengingat masa lalu kita sebelum kejadian yang sekarang seperti apa. Ingat dah, tapi ada juga yang terlewati pada suatu saat ingat lagi. Kan memori juga namanya itu kan. Masih terekam dia. gampang Ingat. untuk ditulis berarti Ya, ya, karena gampang ingatan. karena memang kehidupan sendiri, Iya. kisah nyata, real. Real. Tidak rekaan atau fiksi. Nah, ya. Kalau kan bisa bohong ya. Iya, Nah, benar. ini Kalau Pak real Ari, nyata. Pak Ari kalau membuat suatu ide tulisan itu ada treatment khusus, tidak harus membaca banyak literasi dulu, membaca banyak rujukan dulu, atau bagaimana ini Pak Ari? Sebenarnya bukan harus berapa banyak buku yang kita baca dulu baru kita bisa menulis, enggak.
tapi seberapa besar niat kita untuk bisa menulis gitu. Memulai memang sangat sulit, tetapi niatkan dulu. Saya tahun ini harus punya satu buku gitu. Jadi kapan punya mood, saya moodnya begini Rizka. Di jalan ketemu dah kalimat yang kayaknya kalimat sakti bagi saya gitu kan. Saya berhenti voice note, simpan gitu kan, record gitu kan, simpan. Terus kapan lagi ketika belanja di warung atau apa ketemu lagi kata-kata yang menarik bagi saya itu saya record. Nah setiap bulan saya review. Jadilah beberapa tulisan dan selalu begitu dan begitu. Oke, jadi berlanjutnya begitu ya. Tapi itu menjadi suatu kebiasaan juga ya Bunda ya. Karena membangun suatu kebiasaan itu tidaklah mudah, sama untuk membangun kebiasaan atau budaya gemar membaca. Saya mau berbincang sama salah satu anak-anak yang di sini. Siapa nih yang mau bincang-bincang sama Kariska nih? Calista, yang mana nih namanya Calista nih? Wah cantik sekali. Boleh maju mungkin Calista di sini bisa? Waduh ya, ini Calista dari tadi kalau dilihat luar biasa sekali ya. Membaca apa tadi Calista? Krayon Shinchan. Krayon Shinchan. Kenapa memilih Krayon Shinchan Calista? Karena kayak menarik ceritanya. Kenapa Calista suka membaca? Kenapa nggak main handphone aja misalnya? Biar nanti matanya merah. Kalau Calista sendiri biasanya membaca itu sehari itu berapa jam, berapa menit? 1 jam biasa kalau belajar. Kalau belajar 1 jam. Suka baca komik ya? Iya. Boleh dong diceritain ya, Karya, Bunda ya. Ceritanya tentang apa sih Krayon Shinchan? Yang tadi dibaca? Gak ingat, tapi tetap membaca terus ya. Baik. Kalau orang tua nyuruh-nyuruh Calista baca nggak? Pernah. Baca dong Calista gitu ya? Pernah. Oke. Kalau Calista sendiri nunggu disuruh dulu atau memang Calista suka baca? Karena dulu pernah dimarahin, jadi sekarang sendiri-sendiri aja. Oh baik, berarti dari disuruh sama orang tua sekarang udah inisiatif sendiri. Makasih ya Calista ya, selamat melanjutkan membaca. Saya mau satu lagi dong, siapa nih yang mau ngobrol sama Kak Risma? Oh angkat tangan, luar biasa. Sini dong. Ya, wah namanya siapa nih? Intan lagi baca apa Intan? Apa sih itu, apa namanya? Judulnya. Batara Wisnu ya. Intan boleh majuan sedikit, ini deket-deket Kariska ya. Intan kenapa memilih, bacanya lumayan berat ya, Batara Wisnu ya. Kenapa memilih itu Intan? Biar tahu apa itu legendanya. Dia lebih suka legenda begitu ya. Ya Intan ya. Intan, kalau Intan sendiri itu suka baca karena disuruh orang tua, disuruh Pak Ari, atau memang Intan mau sendiri baca? Mau sendiri. Sendiri. Biasanya satu hari itu menghabiskan berapa lama kalau Intan baca? 1 jam, 2 jam, atau berapa menit gitu? Lama nggak kalau bacanya? Tergantung ya. Ya, paling suka baca buku apa? Legenda. Oke baik, terima kasih ya Intan ya, luar biasa adik-adik ini. Memang minatnya juga beda-beda ya Bunda. Ya Pak Ari ya, ada yang suka baca komik, kemudian ada yang suka mencari tahu tentang sebuah legenda. Nah ini kalau anak-anak yang memilih jenis-jenis buku bacaan ini, ada tidak Bunda? Misalnya bisa dilihat, oh ini karakternya seperti ini begitu. Mungkinkah buku bacaan itu mencerminkan kepribadian sang anak atau bagaimana ini Bunda? Silakan Bunda. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Bisa saja kan, mungkin bagaimana dia suka yang peran yang antagonis mungkin ya, atau peran pemalu ya, atau seperti apa ya sesuai dengan karakter cerita yang dia baca. Mungkin kalau dia melihat seperti itu, mana yang boleh dilakukan, yang mana tidak kan ya. Nah, kalau dia pemarah kan nggak bagus marah, nanti bisa sakit, tensinya naik ya. Kan seperti itu pemerannya di sana. Sama dengan pemain-pemain sandiwara itu kan ada pemeran yang memang suka pemarah, suka maki-maki dia, terus suka ada yang pemalu, ada yang hanya senyum aja, tergantung ya. Bisa kok. Bisa, berarti bisa ya. Tapi kalau untuk Pak Ari sendiri, pandangan Pak Ari,
penting nggak sih sebagai orang tua itu memilihkan jenis bacaan kepada anaknya atau mengikuti saja minat anaknya mau membaca tentang apa begitu? Kalau Pak Ari sendiri lebih baik yang mana nih? Orang tua memberikan jenis-jenis bacaan atau anak-anak sendiri yang memilih minatnya di mana? Pak Ari dulu, nanti Bunda bisa menambahkan ya. Silakan Pak Ari. Kalau bagi saya sih dua-duanya punya nilai plus minusnya gitu kan. Kalau semisal orang tua menyerahkan 100% ke anak memilih jenis bacaan, itu salah juga gitu kan. Tapi memberikan kebebasan juga itu baik gitu. Nah, kita ambil win-win solution aja. Jadi anak-anak biarkan memilih, tapi kita sebagai orang tua harus memantau. Saya di sini pun begitu. Buku apa sih yang diambil sekarang oleh anak-anak saya? Kalau semasih itu bisa diserap dan bacaan itu ringan, cocok untuk anak-anak, saya biarkan gitu. Tapi di endingnya selalu saya tanya, buku apa sih yang tadi dibaca gitu kan. Seperti itu. Baik, kalau Bunda sendiri bagaimana pandangannya Bunda? Lebih baik memberikan jenis-jenis buku atau membiarkan saja anak-anak untuk membaca sesuai dengan minatnya? Sama saja dengan ininya gede ya tadi ya. Kita bisa memberikan buku kepada anak. Kita tahu dulu buku anak kita seperti apa yang dia sukai. Pasti tahu kan kita sebagai orang tua. Kebetulan saya juga kan tugasnya di perpustakaan. Jadi banyak ada pilihan buku-buku di sana. Saya ambilkan beberapa buku, saya bawa pulang. Ini kayaknya cocok untuk anak saya baca, ini cocok untuk suami saya. Jadi saya berikan dia sesuai dengan umurnya. Ya, tidak sembarangan memberikan buku tidak sesuai dengan umurnya. Harus disesuaikan, umur sekian buku ini dikasih, umur sekian buku ini dikasih gitu. Ada tidak batasan ini Bunda, misalnya anak-anak ini maksimal membaca itu harus sekian jam gitu. Untuk kita sehatnya gimana? Ya, mengawali dulu kan susah sekali kan, anak-anak semuanya tahu dah ya, lebih baik dia nonton film. Kan lebih cepat kan nonton film, atau nonton TikTok misalnya. Nah, itu lebih cepat sekarang masuknya TikTok ya. Makanya kita budayakan membaca 15 menit aja dulu. 15 menit, setelah itu dia mungkin ambil PR pekerjaan lain dulu. Nanti kan dilipat tambah lagi 15 menit. Akhirnya kan 500 lembar habis kan dalam seminggu. Lah lumayan kan, ilmunya masuk. Setelah itu ambil bukunya, adik tadi baca apa isinya, ajak diskusi dia. Kalau masalah kesehatan karena papanya dokter, jadi diskusi tentang kesehatan. Bagaimana cara anamnesa pasien, kalau pasiennya panas obatnya apa, tindak lanjut seperti apa diagnosnya, kan seperti itu. Nah, seperti Tapi itu. kadang-kadang ya Bunda dan Pak Ari, itu kan ada nih bacaan-bacaan yang mungkin saat ini sudah tidak relevan, misalnya seperti itu. Nah, kalau untuk Pak Ari sendiri memandang ini, apakah perlu ada yang namanya filterisasi terkait dengan baca-bacaan yang memang harus dikonsumsi pada saat kita mulai menumbuhkan minat atau budaya gemar membaca ini? Silakan Pak Ari. Menurut saya itu filterisasi itu memang sangat perlu, Rizka. Jadi tidak semua buku penting, semua buku itu baik, tapi kita perlu menyaring buku mana yang layak untuk dibaca oleh komunitas A, komunitas B, seperti itu. Jadi kita sebagai pengelola yang perlu mengkatalogisasikan itu gitu. Jadi itu yang menurut saya sangat penting dilakukan. Oke, baik. Kita sendiri yang melihat ya. Apakah ini buku perlu kita baca atau enggak ya, begitu ya Bunda ya. Tapi Bunda sejauh ini bisa tidak kita katakan kalau untuk di tempat kita tinggal saat ini nih, sudahkah terpenuhi fasilitasi untuk membangun budaya gemar membaca itu? Kalau di sekitar kita, yang saya tahu kan baru 5 ya. Ada ya tempat-tempat ya, dan 5 pojok baca seperti yang adik punya kan ada di Patas ya, di Perpustakaan Pelangi, kemudian ada di Kalibubuk ya, Kaliber ya. Yang itu unik, itu dia meminjam buku tapi dia membawa sampah plastik. Nah, dengan bawa tas sampah plastik aja ke sana bisa minjam buku gratis. Kemudian yang ada di Pacung ya, yang di Tejakula ya, itu ada perpustakaan juga di sana, Indra Taksu ya. Kemudian ada Mahima juga di sini ya, punyanya Mbak Sonia, itu juga tempat sama untuk belajar membaca juga. Sampai di sini ada 5 ya. Dan kemudian nanti rencananya di RTH
di Bung Karno itu ada pojok baca juga di sana. Belum diresmikan, belum launching itu. Mungkin sekitar tanggal 1 Juni ya di launching, itu masih ada persiapan ya. Itu bukan kita yang stakeholdernya, ada OPD lain. Kita hanya ikut di sana menaruh buku pojok baca yang di sana khusus Bung Karno. Iya. Berarti lebih excited lagi nih kita nih selain liburan bisa sambil baca juga di RTH. Nanti itu lebih gini dia, ada kode barcode. Jadi kita menempelkan HP kita di sana, mungkin ada tentang itu udah kisah cinta Serimban ya, thread digituin, muncullah dia, ada kata-kata di sana. Jadi bisa baca anak-anak, langsung literasi digitalnya muncul di sana. Enggak. Itu kelebihannya. Kalau ada di perpustakaan misalnya itu kan anggapan bahwa yang perpustakaan pasti orang-orang pintar misalnya seperti itu kan. Sekarang kalau ada di RTH atau tempat-tempat umum yang bisa dijangkau kan mungkin pandangan itu sudah mulai runtur ya Bunda ya, siapa saja bisa membaca begitu Bunda. Nah mungkin Bunda dan Pak Ari masih ingat tidak buku yang pertama kali Pak Ari baca, Bunda baca yang sampai saat ini mungkin itu yang menjadi titik balik untuk gemar membaca misalnya. Nah kalau dari Pak Ari sendiri buku apa yang pertama kali Pak Ari baca? Ini boleh sebut judul ya? Boleh. Silakan. Ada 2 buku, tepatnya majalah. Jadi uang jajan saya selalu saya sisihkan untuk membeli majalah Bobo dan majalah Putra Harapan, Mentari Putra Harapan. Itu waktu saya masih SD. Dan saya sudah aktif menulis gudang humor dulu di situ. Ya. Terus terhenti, SMA terhenti, kuliah juga terhenti. Tulisan saya waktu saya masih SD dan SMP itu masih sampai sekarang gitu. Cuman kan gak aktif dulu. Nah di 2017 inilah baru saya kembali lagi memulihkan hobi saya waktu kecil. Dan sampai saat ini memang masih kedua majalah itu jadi inspirasi untuk saya. Sekarang Bobo saya baca via online seperti itu. Ya. Iya, kalau dulu kita masih bisa lihat Bobo secara fisik ya. Kalau sekarang sepertinya sudah agak jarang ya, Ari ya. Masih ya fisiknya. Saya bacanya di online saja. Online, iya. Karena ada berlangganan sekarang iya. Ini kan memang jadi tantangan juga untuk buku-buku fisik. Kalau Bunda saya penasaran Bunda. Bunda pertama kali membaca buku apa dan kemudian ini yang menjadi titik balik kebiasaan ataupun hobi Bunda menjadi seorang pembaca bahkan penulis sekarang. Ya, baik Mariska, pertama kali saya membaca waktu masih kecil itu ada majalah Bobo. Ya, waktu itu saya tinggal di asrama Tohpati, kebetulan ayah kan polisi. Jadi di situ tetangga, teman-teman itu ada berlangganan majalah Bobo. Saya belum berlangganan. Di situ kita lihat-lihat, dijadikan satu majalah Bobonya, dijadikan buku, kita pinjam ke tetangga. Ya, ingat saya waktu itu kecil masih kelas 1 SD, majalah Kuncung. Tetangga juga punya. Akhirnya kita saling pinjam meminjam, dari sana belajar membaca. Kan bagus tuh seperti komik-komik itu dia ada bunderan itu, ada tulisan kecil-kecil itu kan. Nah, sama komik-komik apa ya dulu ya, Doraemon ya apa. Terus apa lagi itu? Setelah saya agak besar SMP itu ada majalah masakan. Ibu saya pas berlangganan majalah Nova ya waktu itu. Ada masakan karena suka masak. Jadi kita ambil yang masakan-masakan aja. Iya, jadi senang membaca. Waktu kecil tuh ada koran, bentuknya koran, itu judulnya Ilutung. Oh, Ilutung. Nah, Ilutung itu menceritakan tentang seekor monyet yang sangat tough gitu kan ya. Dan itu tuh yang pingin kita gali juga, ingin kita hadirkan juga ya Pak Ari ya, agar anak-anak masa sekarang ini juga mempunyai kenangan buku pertama yang mereka baca, bukan video yang mereka tonton pertama kali misalnya seperti itu ya. Nah, kalau kembali lagi nih, kalau untuk di rumah baca Fortuna Management ini sendiri, Pak Ari, ini kan anak-anak kan banyak begitu ya, dan juga Pak Ari bertemu dengan banyak sekali anak-anak di mana usia-usia mereka adalah golden age ibaratnya untuk memulai kebiasaan membaca. Mungkin tidak nanti Pak Ari akan memberikan sedikit stimulasi begitu kepada anak-anak agar mereka memiliki waktu luang bukan hanya di istirahatnya saja begitu Pak Ari untuk bisa membaca. Iya, selalu ya saya selipkan itu. Jadi saya menstimulus anak agar di rumah pun budaya membaca buku cetak itu masih tetap dilakukan seperti itu. Bahkan ke depannya ini rencana juga Bunda, mudah-mudahan nanti Bunda juga bisa support, teman-teman yang sefrekuensi bisa support. Kami ingin membuat gerobak baca sebenarnya.
Jadi itu dikelola. Jadi kemana-mana gerobaknya. Iya gitu. betul. Kita bikin gerobak. Kalau biasanya bakso kan, bakso atau sate. Ini masih tahap produksi. Jadi semoga di ulang tahun kita yang kedua di bulan Juli itu sudah bisa launching gerobak baca. Nanti kita keliling gitu kan. Seperti itu. Kalau Bunda sendiri mungkin Bunda mempunyai program apa nih yang ke depan yang akan diinisiasi untuk bisa menumbuhkan minat membaca dan budaya membaca untuk anak-anak usia dini misalnya. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Ya, tadi menambahkan sedikit ya sebelum jawab. Untuk gerobak keliling itu sudah ada di Patas, ya di perpustakaan Patas itu sudah ada juga. Dia keliling bawa buku pagi-pagi itu ada petugasnya. Jadi anak-anak berhenti langsung rebutan dia, ya untuk mengambil buku pinjam gitu. Nah kemudian untuk saya sendiri kebetulan di rumah ada perpustakaan. Kebetulan suami memang suka membaca, menulis juga. Ada perpustakaan di rumah. Jadi ibu-ibu yang latihan menari di rumah saya, kan saya punya perkumpulan ibu-ibu nih menari. Jadi setelah dia latihan menari saya arahkan untuk ke perpustakaan untuk membaca buku. Paling enggak 15 menit apa yang dia suka, ibu-ibu silahkan membaca. Begitu juga kalau ada tamu yang bertamu, mungkin anak-anak segini, bisa nanti saya siapkan buku-buku baca-bacaan untuk anak-anak seusianya dia. Baik, terima kasih Bunda. Tidak terasa pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, obrolan budaya membangun kebiasaan gemar membaca ini akhirnya sudah harus kita tutup nih Pak Ari dan Bunda. Tidak terasa ya Bunda ya, sepertinya waktunya kurang. Tapi nanti kita akan berbicara lagi tentang ini. Tapi sebelum kita tutup, Bunda dan Pak Ari bisa memberikan closing statement apa yang kemudian harus digalakkan mulai dari sekarang untuk membangun minat dan juga kebiasaan gemar membaca. Dari Pak Ari dulu, silakan Pak Ari. Ya, statement saya untuk seluruh anak-anak dan siapapun pemirsa RRI, RRI Net, belajar dari sekarang membaca karena dengan membaca dari sekarang kita tahu masa depan. Luar biasa, adik-adik bisa tepuk tangan juga dong. Iya, kalau dari Bunda sendiri, Bunda, apa yang Bunda ingin pesankan kepada generasi muda, kepada pendengar RRI dimanapun berada untuk gemar dan giat membaca? Baik, terima kasih Mbak Rizka, terima kasih pendengar pemirsa RRI Net ya dimanapun Anda berada saat ini. Saya menginginkan, mari kita sama-sama membaca 15 menit ya, baru bangun tidur ataupun sebelum tidur. 15 menit saja. Karena kebiasaan membaca ini sangat bagus untuk kehidupan kita di masa akan datang. Ya, supaya kita melek ya, supaya kita pintar. Ilmu pengetahuan tetap ada ya untuk kedepannya supaya anak-anak bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi di kemudian hari dimanapun dia berada. Baik, ya. Bunda terima kasih ya. Sama-sama. Dan ini luar biasa sekali adik-adik kita dari awal kita ngobrol sampai sekarang ini masih membaca saja nih Pak Ari ini ya. Semoga nanti ke depan lebih banyak lagi anak-anak yang ingin membaca ya. Saya mau dengar tepuk tangan yang meriah dong untuk kalian semua yang ada di sini ya. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, tentunya juga Anda bisa mendownload aplikasi kita di RRI Playgo baik di App Store ataupun di Play Store. Dan juga jangan lupa bisa tonton obrolan budaya dan juga acara-acara lainnya hanya di YouTube RRI Singaraja. RRI Net. Luar biasa ya. Sekali lagi ya, jangan lupa lihat di kamera ya. Kita sama-sama semangat. RRI Net. Iya, baik, terima kasih. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net, budaya membaca bukan hanya sekedar membaca deretan huruf A, B, C hingga Z. Tapi budaya membaca ini juga bisa membuka berbagai peluang yang ada di dunia ini, termasuk juga menjadi jendela dunia. Saya Rizka Desiandra, sampai jumpa di obrolan budaya selanjutnya.